Arsyah dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 6B. Di sini saya dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi dengan tema konten pendidikan dalam teknologi mobile dari mata kuliah Media Pembelajaran dan Teknologi Mobile. Langsung saja ke pembahasannya. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian konten pendidikan. Konten adalah materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari oleh peserta didik berdasarkan kurikulum. Pembelajaran konten merupakan hal yang esensial dalam pembelajaran. Konten ini ditujukan untuk membantu peserta didik dalam memahami materi. Pembelajaran berbasis konten mengutamakan pemahaman materi. Namun, pelaksanaannya siswa tidak sekedar untuk dituntut memahami materi. Yang paling penting adalah menguasai pemahaman mendalam terhadap konsep yang dapat diterapkan di berbagai konteks kehidupan peserta didik. Tercapai tidaknya tujuan pembelajaran sebenarnya apabila pendekatan konten ini dapat berjalan dengan baik. Artinya, semua siswa akan dapat menguasai materi dan konsep yang dipelajari. Pada proses pembelajaran, guru dapat melihat hasil pemahaman dari ranah pengetahuan saat memberikan evaluasi seperti ulangan formatif setelah pembelajaran pada KD tertentu sudah dilakukan. Saat itu, guru akan menemukan presentasi siswa yang telah mencapai ketuntasan KD tersebut. Pada sekolah yang menerapkan program SKS, pendekatan konten sangat menentukan kecepatan belajar peserta didik dalam suatu KD tertentu, sehingga peserta didik dengan kecepatan tinggi akan dapat menyelesaikan KD-nya lebih awal dalam satu semester. Selanjutnya, pembahasan yang kedua yaitu cara membuat pembelajaran yang menarik. Ada 6 cara membuat pembelajaran menjadi menarik. Yang pertama yaitu kontekstual, yakni konten yang menghubungkan materi pembelajaran dengan konteks kehidupan nyata yang dialami oleh peserta didik. Konten harus berdasarkan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, pembelajaran konten yang tidak membuat pembelajaran menjadi menarik. Yang pertama yaitu kontekstual, yakni konten yang menghubungkan materi pembelajaran dengan konteks kehidupan nyata yang dialami oleh peserta didik. Konten harus berdasarkan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, pembelajaran konten yang tidak to the point, sering mendesain pembelajaran konten terlalu terburu-buru untuk langsung ke intinya, yakni menemukan jawaban yang benar. Alangkah lebih baiknya siswa digiring mengenai informasi terlebih dahulu, lalu beralih mengaplikasikan pengetahuan dan melakukan diskusi yang efektif. Yang ketiga, jangan lupakan tema besar materi. Setiap orang pasti setuju dengan konten lebih kecil adalah langkah yang lebih baik dalam menyiapkan materi. Ketika konten disusun lebih kecil dan fokus pada satu materi kecil. Namun, saat itu juga terdapat kemungkinan peserta didik akan kehilangan gambaran besar dari keseluruhan materi. Yang keempat, merancang pembelajaran pada pendekatan konten yang meningkatkan kolaborasi. Sering guru lupa mendesain pembelajaran konten untuk kolaborasi. Untuk itu, perlu melihat materi pembelajaran yang dapat menstimulasi inquiry dan percakapan untuk siswa yang mempelajari. Yang kelima, apersepsi yang merupakan kegiatan yang dilakukan saat akan memulai kegiatan pembelajaran. Menurut KBBI, apersepsi adalah pengamatan secara sadar atau penghayatan tentang segala sesuatu dalam jiwanya, dirinya sendiri yang menjadi dasar perbandingan serta landasan untuk menerima ide baru. Yang keenam, mudah dipahami dan interaktif. Jika kemungkinan buat pengalaman belajar yang menyenangkan melalui interaktif dan eksperimen. Berikan ruang bagi peserta didik untuk eksplorasi. Biarkan mereka bermain dengan ide-ide terlebih dahulu tanpa konsekuensi dari
atau kekhawatiran tentang kesalahan sebelum beralih ke pengajaran yang lebih formal. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai tema pengertian konten pendidikan dan cara membuat pembelajaran yang menarik dari materi konten pendidikan dalam teknologi mobile. Kurangnya mohon maaf, dan lebih jelasnya lagi teman-teman bisa baca makalah yang sudah di-share. Dan penjelasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan presentasi dari teman saya, yaitu dari poin C, manfaat konten pendidikan dalam teknologi mobile. Jika digunakan dengan benar, teknologi akan membantu mempersiapkan siswa untuk karir masa depan mereka, yang pasti akan mencakup penggunaan teknologi. Mengintegrasikan teknologi ke dalam kelas merupakan suatu cara yang bagus untuk mencapai keragaman dalam proses belajar mengajar. Adapun manfaat konten pendidikan dalam teknologi mobile adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu fleksibel dalam belajar. Dengan teknologi mobile, kegiatan belajar tidak lagi terbatas pada tempat maupun waktu. Siswa juga bisa mengakses konten-konten yang bervariasi dalam bentuk teks, gambar, maupun video, sehingga pembelajaran lebih menarik dan juga belajar lebih cepat. Tujuan pembelajaran akan lebih mudah dan cepat tercapai. Konten-konten yang tersedia pada sarana mobile pada umumnya berukuran kecil dan juga ringkas. Dengan waktu singkat, siswa bisa mengakses konten, menyelesaikan tugas dengan bantuan fitur-fitur, dan mulai topik berikutnya. Kolaborasi antar siswa. Siswa akan merasakan bahwa berkolaborasi secara online akan lebih efektif dengan perangkat mobile. Proses belajar biasanya terganggu dengan kurangnya kolaborasi. Disinilah keunggulan mobile learning bisa dimanfaatkan untuk memudahkan siswa berinteraksi dan bekerja sama dengan cepat tanpa harus bertatap muka. Lebih terlibat dalam kegiatan belajar, selain bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja, pembelajaran mobile juga menawarkan fungsi personalisasi yang bisa memudahkan siswa mengikuti agenda pembelajaran. Hal ini bisa meningkatkan rasa keterlibatan dan motivasi siswa belajar dengan lebih dari satu perangkat. Salah satu manfaat pembelajaran mobile yang paling signifikan adalah multi-device. Materi yang sama tersedia di berbagai perangkat dalam komputer, laptop, tablet, dan juga smartphone. Mobile device pendukung performa belajar. Pengalaman belajar yang positif bisa terfasilitasi dengan menggunakan perangkat mobile, terutama ketika siswa bisa menemukan dan mengambil informasi dengan cepat. Dan terakhir, yaitu ada alur belajar yang didukung oleh teknologi. Aplikasi seperti reminder dan kalender terintegrasi dalam sarana mobile learning. Kapanpun, dimanapun, siswa dapat notifikasi dan update tentang pelajaran mereka. Feedback berupa penilaian atau komentar yang membangun dari guru bisa dengan mudah diterima oleh siswa. Guru juga bisa memantau perkembangan akademik siswa dan jalur pembelajaran lebih mudah termonitor. Baik, saya melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya. Saya membahas tentang macam-macam konten teknologi mobile. Ya, dalam dunia pendidikan, ya tentunya sudah jelas gitu akan pengaruh internet, karena pada dasarnya pendidikan tidak akan dapat lepas dari perkembangan teknologi. Nah, salah satu yang berkembang saat ini ialah belajar online atau biasa kita sebut yaitu daring. Nah, peserta didik dengan mudah mengetahui pengetahuan sesuai dengan kebutuhan dia dan tidak lagi tergantung dari kurikulum pendidikan formal. Yang pelaksanaan kelasnya telah terstruktur
sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh peserta didiknya. Nah, mau tidak harus mengikuti hal yang telah. Nah, hal ini juga akan memacu para guru untuk mempelajari ilmunya lebih luas lagi dengan sumber-sumber ilmu lain, karena tentunya guru tidak boleh kalah dengan peserta didiknya. Nah, lebih dari itu, para guru juga dituntut untuk dapat kreatif dalam membuat konten kreatif, membuat konten digital gitu ya. Konten di sekolah tidak boleh kalah dengan konten-konten digital yang telah menjamur saat ini di Nusantara. Ya, terlebih dahulu ketika wabah COVID-19 melanda negeri ini semakin nyata bahwa meningkatkan konten digital akan terus memegang peran penting dalam proses pembelajaran. Konten pembelajaran dalam mobile learning memiliki jenis macam-macam. Nah, konten sangat terkait dengan kemampuan Devins ya, untuk penampilan atau menjalankannya. Nah, keragaman jenis konten ini mengharuskan pengembangan untuk membuat konten-konten yang tepat dan sesuai dengan karakteristik Devins maupun pengguna. Nah, apa saja konten pembelajaran teknologi mobile? Yang pertama yaitu teks. Nah, kebanyakan perangkat saat ini telah mendukung penggunaan teks. Hampir semua telepon seluler yang beredar saat ini telah mendukung penggunaan SMS atau Short Messenger Service. Yang kedua yaitu gambar. Perangkat bergerak yang ada telah banyak mendukung penggunaan gambar. Nah, kualitas gambar yang dapat ditampilkan beragam dari tipe monokrom sampai gambar berkualitas tinggi tergantung kemampuan perangkat. Yang ketiga yaitu audio. Banyak perangkat bergerak saat ini telah mendukung penggunaan audio. Nah, beberapa tipe file yang biasanya digunakan di lingkungan perangkat mobile antara lain RM, MP3, AMR, dan lain-lain. Yang keempat yaitu video. Nah, meski dalam kualitas dan ukuran yang terbatas beberapa tipe mobile device telah dapat memainkan file video. Format file yang didukung oleh mobile device antara lain adalah 3GP, MPG, MP4, dan lain-lain. Sama seperti file audio. Nah, kebanyakan file video memiliki ukuran yang cukup besar sehingga harus dikonversi dan disesuaikan dengan keterbatasan device. Dan yang kelima, yang terakhir nih, itu aplikasi perangkat lunak. Konten yang cukup menarik ialah aplikasi perangkat lunak yang dipasang pada device. Perangkat lunak dapat dikustomisasi sesuai kebutuhan sehingga akan lebih mudah dan intuitif untuk digunakan. Aplikasi perangkat lunak ini juga menggabungkan konten-konten lain seperti teks, audio, dan video sehingga menjadi lebih interaktif.